Gen Z ini apa? Lembek, kayak terus banyak drama, banyak tricky lah pokoknya. Style lu nih, lo kerja sama gua. Terus tiba-tiba lo gak ada kabar, gak ada apa-apa. Lo milenial, lo hilang. Kalau Gen Z, hilang 2 hari, kemudian balik. Gimana rasanya ada 3 cewek versus 1 cowok? Udah biasa gue. Iya. Biasa di rumah menghadapi wanita-wanita. Oh gitu. Oke. Kenalan dulu kali ya. Yuk. Kenalan dulu mungkin dari Melody, please introduce yourself. Halo, aku Melody. Aku backgroundnya menggeluti dunia event, juga offline activation, show management juga, ya pokoknya itulah. Banyak juga Mantap. Melody. Banyak lah. Intinya kuli aja. Kuli. Gulung kabel. Catherine. Oke. Halo, nama aku Catherine. Kesibukannya aku menjadi sebuah mentor di sebuah akademi di Jakarta. Fokusnya itu membimbing para mindset muda ini yang kalau mau mengembangkan hasil usahanya lebih lagi itu seperti apa sih gitu. Boleh juga. Gila gak tuh? Tapi gak boleh disebut ya akademinya. Enggak. Oke. Gak boleh. Ya. Lagi gak boleh masuk Indo soalnya. Tahu dong gila. Lagi di boykot. Gak tahu sih mau ikut atau bukan. Politik deh kayaknya. Minta tax haven soalnya. No comment. Tapi akademinya masih ada. Masih. Masih lah. Bagus. Ayo dong. Apa? Tektokan yang bagus. Oh iya. Gak sesemangat episode kemarin ya. Iya. Aduh, apalagi yang besok nih. Mel, Melody. Apa tuh Mel? Event apa sih maksudnya? Ngurusin apa lo? Maksudnya konser atau event olahraga? Iya, gue liat Melody tuh tiap minggu Kayak- deh Mel. Kayaknya Parah, Instagramnya tuh Oh, anak Gen Z banget. Jadi lo Gen Z nih? Nyerempet. Oh nyerempet. Dia kayak ngasih event buat anak Gen Z gitu. Iya, sebenarnya gue berangkatnya itu dari e-sport. Gitu, gue berangkatnya dari e-sport. Gue awal turun ke event itu jadi project manager. PM. Project manager untuk event-event e-sport kayak Mobile Legends, PUBG Mobile gitu-gitu. Terus seiring berjalannya waktu ternyata si e-sport ini ekosistemnya makin besar nih, makin ke Jepang-Jepangan. Terus kayak udah mulai banyak juga kayak gaming exhibition di luar si e-sport itu sendiri ya. Jadi E-sport tuh kayak game apa sih? Mobile Legends. Mobile Legends, PUBG. Mobile, terus Valorant. Main ya lu? Main lah. Lo main apa? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Anjir, lo gak main? PS gue main PS. PS apa FIFA? PS. PlayStation, PS, game konsolnya. PS, oke, PS. oke. Kalau itu PS kan, tapi udah nggak ada kan? Udah. Enggak, soalnya PS FIFA tuh sebenarnya masuknya ke e-sport juga. Iya, yang kayak kita Sama Guzon Esports. sama Guzon Iya, kemarin. iya. Itu masuknya ke e-sport. Tapi zaman sekarang tuh kalau misalnya tadi gue ngomongin gaming exhibition, banyak juga kategori-kategori game yang nggak masuknya ke e-sport. Kayak misalnya Genshin Impact gitu-gitu, itu kayak kategori game biasa. Main juga lo? Iya juga. Anjir, lo main semuanya ya? Lo kayaknya bukan di akademi tadi deh. Iya. Gamers lo kayaknya. Karena sebenarnya kita setidak-tidaknya kita bukannya kita gamers, kalian pasti main game gak sih? Gua enggak loh. Apaan tadi lo main PS? Dulu. Itu pas kecil. Gue sekarang enggak. Enggak. At all. Homescape? Enggak. Enggak Candy tahu. Crush? Enggak. Enggak gua. Mereka golf, soalnya tenis gitu kan. Lebih produktif. Tapi itu tetap game kan. Iya. Gua tuh dari kecil tuh kayaknya enggak terlalu suka game deh. Gue ada momen gue suka banget. Gue suka banget Mobile Legend. Oh ya? Ya. Bohong. Tapi gue nggak pernah nyampe apa? Cat? Mythical Glory. Ya mythical gitu nggak pernah. Rank tertinggi lo apa? Seingat lo? Di bawahnya mythical apa? Legend. Legend. Jago dong. Dulu. Gue gak pernah masuk Legend. Makanya saya jadi organizer. Tapi lo main. Gue main. Mainnya tadinya banget sampai akhirnya gue kerja, gue terjun di situ, gue tiap hari broadcast nontonin itu 5-6 jam. Gue jadi gak main lagi.
Jadi lo penonton, lebih suka nonton. Iya, tapi gue ngikutin ekosistemnya, kayak gue ngikutin tim-timnya, gue ngikutin siapa tim-tim yang lagi seru, yang lagi naik, terus kayak turnamen-turnamen level 1-nya, gue ngikutin. Tapi kayak buat mainnya gue kayaknya udah enggak deh, karena itu kerjaan gue sehari-hari itu yang gue tontonin gitu ketika mereka lagi live stream dan lain-lain. Gue malah nggak nonton sih. Kalau gitu nonton MPL juga nggak kemarin? Nonton banget. Oh, sampai ke Bandung. Nonton banget. Kebetulan gue bentrok sama salah satu event. Kayaknya kalau misalnya gue nggak bentrok sama salah satu event, gue akan terbang. Kita tuh emang beda generasi. Nggak, Nyambung. biarin aja ngobrol. Kita Tapi istirahat. Lo nonton nggak MPL kemarin? Live doang sih. Aku tuh kayaknya punya Iya. jinx gitu soalnya kalau aku datang live itu timnya kalah. Apa lo Kingdom ya? Enggak, Onyx, Sonic. Gue gak ngerti sama sekali woy. Bentar, MPL apa sih? MPL itu adalah turnamen Liga 1-nya Mobile Legends. Oh, Yang emang di- oke. Oh, tahu gue. Iya. Yang sponsornya Poka itu ya? Salah. Apa sih? Nggak ada. Oke, next. Gitu. Gue ada ntar ini nih. gitu. Cat. Kalau lo apa tuh tadi akademi itu? Akademi fantasi apa? Coba jelasin dikit, kasih dikit. Sebenarnya bareng Karini juga kerja barengnya kita. Lo nih kerja lah apa sih sebenarnya? ini banyak Gue banget bingung kerjanya. tahu, sumpah. Serabutan namanya juga gimana sih? Palu Gada. Enggak, apa ya? Barang ini apa? Nah, ya jadi sih kita benar-benar fokusnya tuh ngebantu si tim-timnya ini ya, selected timnya tuh untuk ngebantu mereka tuh ngedevelop sebuah apps-nya supaya lebih ready untuk Aplikasi. market gitu. Oh, oke. Jadi apa ya? Karena mindsetnya masih muda-muda, masih yang kayak let's go for it gitu kan. Muda-muda Atau tuh masih- umur berapa sih, Kat? kita tuh dia di antara 20 sampai 30 sih, tapi kebanyakan tuh di bawah 25. Kebanyakan fresh grad soalnya. Oh, anak-anak baru lulus kuliah. Baru lulus Ya, kuliah. even kan. kayak masih baru mau lulus lah. baru mau lulus, ada juga yang masih ngurus skripsi gitu loh. Jadi bener-bener lagi FOMO banget gitu kan, pengen mencetak sesuatu atau pengen membuat portofolio sesuatu gitu kan. Jadinya kita membimbing lah untuk mereka itu emang bisa try to launch the app to the market. Tapi dikumpulin di satu tempat atau online? Kita karena banyak tersebar di mana-mana ya anak-anak Oh, ini nggak ya. di Jakarta doang. Enggak, jadi kita tuh mainly online gitu. Karena ada yang dari Surabaya mungkin, ada yang dari Lombok, Bali, bahkan ada dari Medan, Ratusan. Tapi itu cuma butuh ketertarikan doang atau diseleksi secara skill? Ini ya harus bisa ngoding, bisa misalnya bisa nih, gue tertarik doang nih ya. Tapi gue nggak punya basic apa-apa gitu. Nggak bisa lu, umur. Bukan contoh. Enggak. Enggak, kita memang ada proses seleksinya. Oh, terseleksi. Ya, betul. Baik dari segi kualitas individualnya, kondisi timnya, dan juga kondisi si aplikasinya yang mau dibawa gitu. Tapi nggak harus jadi engineer. Betul. Apa tuh selain engineer? Misalnya gue punya ide nih kayak kayaknya gue mau bikin aplikasi ini deh, terus gue tinggal bikin proposalnya, gue ke kalian gitu bisa nggak? Oh, itu juga tidak bisa sih proposal aja. Itu harus kita harus sudah menjadi prototipe-nya memang. Jadi bersama tim. Oh, harus udah bikin dulu. Betul. Udah harus betul. existing. Betul. Oke. Karena kita terimanya kan as a team ya, bukan individual ya. Jadi kan memang timnya tuh udah punya chemistry-nya dulu lah bareng-bareng, udah pernah ada bikin prototipe-nya, terus bingung nih mau ngelanjutinnya gimana sih gitu. Iya. Berapa lama tuh Kat programnya biasanya? Kita 6 bulan, kemudian 6 bulannya lagi saya hantui. Nggak ada yang kayak jadi 6 bulan officialnya, sisanya tuh kita ada masih follow up terus sih dan pendampingan gitu. Terus akhirnya apa? Selesai aja atau misalnya gue setelah ikut program, aplikasinya jadi misalnya. Udah dilepas aja sama kalian. Apa gimana? Atau kalian modalin atau kalian hire atau kalian beli aplikasinya, gue nggak tahu. Oke, kita kembali kepada timnya sih. Jadi kita proses pembelajarannya itu memang fokusnya adalah dari learnersnya sendiri sih. Seperti apa sih mereka mau membawa aplikasinya ini gitu loh. Kalau misalnya mau dilanjutkan, mau menjadi entrepreneurial, mau jadi startup, itu kita akan matchingin dengan koneksi ke arah venture capital, angel investor, itu masih kita koneksikan. Tapi kalau dari merekanya sendiri nih setelah dicobain 6 bulan, terus rasanya kok reaksi pasarnya tidak oke gitu ya, mau dijadikan portofolio aja itu juga bisa. Atau kalau misalkan mau di kayak weekend project aja, jadi kayak hanya di maintaining aja, itu juga bisa. Jadi kita kembalikan lagi sih kebutuhan dari timnya seperti apa. Jadi akademinya nih gila woy. Kan biasanya tuh lo bayar ya ikut akademi. Ini studentnya dibayar. Oh, dikasih Dapat duit jajan. allowance, terus dikasih alat-alatnya ya, toolsnya. Jadi kasih laptop, handphone.
Oh. Yang dari environment-nya ini brand gitu. Yang di situ ya? Hah? Dia Nah, gila woy. Lo terlibat apanya? Ren? Gue entrepreneur in residence. Apa tuh coba jelasin, nggak ngerti gue bahasa-bahasanya, agak bahasa manusia dikit. Gue juga agak bingung sih sebenarnya job desk-nya gimana ya Kat. Jadi lebih ke arah mentoring dari timnya sih. Biasanya kan kalau di program kan ada yang kita kenal sebagai mentor gitu ya. Atau di kuliahan kan juga ada yang namanya mentor. Jadi lebih kayak mentor yang sudah jatuh bangun mungkin ya di dunia perstartupan ini kan. Kak Arini kan mulai dari muda jadi Finflow. Sekarang jadi apa lagi Kak? Jadi podcaster. Jadi podcaster. Jadi yang udah banyak jatuh bangun itulah yang menjadi si entrepreneur in residence ini. Cuma bacot-bacot doang berarti, kasih masukan bacot-bacot gitu. Emang Tia tuh asem. Dia dibayar juga? Ya iya dong, kita menghargai Lu ini banyak duit ya? kerja kerasnya Kak Arini. Gue lihat. Ya Mel, kerjanya banyak banget kan? Iya. Ya gimana sih serabutan ini? Belum ini golf-golfnya kan. Wah parah. Jadi gue. Nah berarti kan kalian berdua nih, berarti berhubungannya event ini kan lebih ke banyak Anak-anak muda ya lo. Gen Z ya, anak-anak skena. Ya nggak sih, yang lebih lagi rame ini Jakarta gitu. Apa skena apa? Anak-anak skena yang Gen Z kayak musik-musik, skena apa? musik-musik indie gitu maksudnya. Agak jauh sih sebenarnya ke e-sport. E-sport tuh sangat dekat sekali dengan perwibuan, Jepangan. Tapi bukannya lo minggu lalu tuh kayak gue liat lo di Soalnya infonya lo tuh megang event-event musik. Tapi gue dan tim akhir-akhir ini lagi ngerasa agak apa ya, butuh challenge dari apa yang udah pernah kita bikin ke belakang. Jadi kita mau coba ngedevelop si e-sport tapi lebih ke sisi lifestyle. Gitu, jadi kita gabungin sama konser musik, festival musik, yang mana band-bandnya tuh yang masih relate sama e-sport. Band-band yang kayak Band apa tuh contohnya? Jerox itu kan sebenarnya masih Jepang-Jepangan. Kalau nggak kayak Psychoji itu kan kayak masih online kayak gitu-gitu loh. Jadi kita nggak yang kayak Anjir lagunya lama banget. iya, tapi maksud gue gue dan temen yang kemarin lo lihat Iya. ada beberapa konser, ada beberapa konten konser musik itu gue habis bikin itu kayak satu festival di venue event e-sport. JKT48 nggak ikutan? JKT48 itu e-sport banget. Pokoknya Wah, kayak parah sih. Masih ada nggak sih di KT48? Masih Masih gila. Yang di FX ya? Yang di FX? iya. Perlu dengarkan lagu-lagu Sumpah terbarunya. itu Kayak tiap kita karaoke gue nyanyi JKT deh. iya. Ngundang Enggak, JKT yang gue tanya tuh mereka masih eksis nggak sih? masih banget. Orangnya ganti udah. Ganti. regenerasi. Oh, ya, tahu gue nggak mengikuti. Cuma tahu itu doang lagunya yang apa? Oi itu dong. Apa sih Kat? Itu cantingnya. Lagunya Kat. Oi wae. Nah kalau lo kan berarti kan lebih ke anak-anak Gen Z ya. Betul, dengan semua dengan cerita, semua kisah, drama. Gila, Kat nih itu luar biasa banget loh jadi mentor. Sabar ya. Parah. Hah? Parah. Kayak mengayomi adik-adik banget mengayominya udah kayak mother gitu. Udah nikah belum sih? Belum. Belum. Adik aja diayomi. Gimana calon suami? Tapi udah punya pacar nih katanya tadi. Belum juga. Tolong dong. Tolong cepetan. Lama deh. Oh tapi udah ada. Nggak tahu gimana kan. Lihat-lihatan. Gimana? Podcast ini mungkin baru tayangnya 3 minggu lagi, Kat. Gimana sih prospeknya? Optimis nggak? Udah yes atau no nih? Tapi saran gue kalau sampai ini tayang dia belum nembak Kat. Nggak serius. Kata cowoknya apaan sih katanya. So tau nih orang. Gimana Kat mengayomi adik-adik ini? Katanya kan Gen Z ini apa lembek, kayak terus banyak drama, banyak tricky lah pokoknya. Stigmanya kan agak seperti itu ya, bahkan kayak disebutnya kan gen strawberry ya kan, kayak dipencet udah kayak langsung lembek apa gimana. Tapi makin lama makin kenal ya, maksudnya aku bersama dengan komunitas kami ya kayak melihat Gen Z ini tuh sebenarnya menarik sih mereka. Maksudnya kenapa mereka terkesan lemah itu menurut aku karena tuh mereka sebenarnya agak takut gagal kalau aku lihat ya. Jadi kalau mereka tuh kayak sebisa mungkin tuh berusaha yang terbaik.
kayak mencari kayak resource yang paling tepat itu tuh biar berhasil gitu loh. Jadi mereka tuh kan karena sosial media nih agak jahat ya. Jadi kayak nggak pengen kelihatan gagal kalau menurut aku Gen Z itu. Makanya jadinya agak terlihat lemah itu adalah ketika gagal tuh terpukulnya luar biasa sih. Karena mereka menurut aku sangat-sangat tidak mau gagal gitu. Tapi menurut gue emang kayaknya generasi ini nih emang efek dari perkembangan zaman teknologi gak sih? Gue setuju lagi. Iya gak sih? Kayak Bukan generasinya yang disalahin, maksudnya emang dunianya itu nggak cuma Gen Z sih, maksudnya kita kan mengalami fase itu kan, mereka enggak gitu loh maksudnya. Jadi mereka datang, tumbuh, tiba-tiba udah kayak begitu. Dan hujatan di sosmed, Betul. di misalnya Instagram gitu-gitu, maksudnya kan kayaknya emang itu yang bikin mereka begitu, yang ngebentuk gitu loh. apalagi kalau misalnya kayak lo ngomongin masalah Gen Z tuh sangat identik dengan mental illness. Nah, itu juga. Menurut gue itu karena mereka punya akses untuk mengetahui itu. Iya. Which sekarang ketika gue udah umur segini, gue nyari tahu, gue searching. Kita juga sebenarnya kita gitu juga kan? Iya, cuma selama ini mungkin kita emotional block kali ya. Iya. Kayak didikan kita tuh yang kayak enggak, lu tuh enggak gini, lu enggak boleh gini, lu enggak boleh. Dan lu enggak punya akses Iya. untuk lebih dalam tahu itu. Gitu. Sedangkan mereka punya itu tuh yang mana menurut gue enggak ada salahnya sih mereka klaim. Cie, Melody jadi bijak nih. Enggak, tapi bener gak sih, Kak? Benar. Iya kan? Dan menurut gua mereka tuh lebih rasional kadang, lebih logiknya jalan Rin. Ketika misalnya kerjaan kan katanya Gen Z ini nggak mau kerjanya terikat misalnya gitu. Banyak sering dengar kan. Terus gampang resign lah, terus tiba-tiba hilang. Kadang make sense sih. Orang dulu tuh karena nggak ada pilihan menurut gua. Iya. Iya. Ya udah gua nggak ada pilihan. Nah ini tuh mereka tuh lebih pintar daripada generasi sebelumnya. Jadi gue bisa kok nggak kerja jadi ini, gue bisa cari makan sendiri, banyak opportunity lain. Main game aja bisa jadi duit. Iya itu loh. Iya. Jadi tergantung sudut pandang sih menurut gua ya. Zaman dulu tuh mungkin lapangan pekerjaan nggak banyak. Belum seberkembang Iya. sekarang. Terus buat orang-orang mungkin orang tua kita ya, kayak lu ngapain sih setahun sekali pindah kerja, 2 tahun sekali pindah kerja, kayak itu nggak akan bagus di CV lo. Iya. Kutu loncat. Iya, sedangkan buat kita zaman sekarang kayak lo akan dipertanyakan ketika lo 4-5 tahun, 6 tahun di perusahaan yang sama. Dan nggak berkembang kan? Iya kan? Kecuali ada memang path karirnya jelas. Iya. Kayak Dan gitu. biasanya malah ketika lo pindah ke kerjaan ke kantor baru, gaji lo naik 2 kali lipat, coy. Iya. Tapi memang kan orang dulu stigmanya ini mempertanyakan Loyalitas lah. bukan loyalitas, masa depan tuh oke ketika lo ada sampai pensiun. Dana pensiun. Iya. Kerja di BUMN aja misalnya ya. Betul. PNS. Sampai umur sekian tuh ada gaji, anak sekolah, asuransi kesehatan aman. Setelah pensiun tuh masih dapat bulanan gitu loh. Iya. Betul. Kayaknya gitu sih, makanya emang dunianya udah berubah sih kayaknya. Apalagi nanti ke bawah-bawah lagi tinggal siapa? Abis Z, X, Y, X Alpha. Alpha. Mungkin cara orang nyari duit atau cara orang bergaul mungkin memang nggak seintens sekarang mungkin. Teknologi sih. Kata orang Gen Z nggak sopan. Karena mereka terdidik terbentuknya kayaknya gedenya dengan lingkungan itu. Kalau nggak sopan menurut gue milenial juga dulu sama boomer juga dibilangnya nggak sopan sih. Iya kan? Kalau sopan-sopanan ya gitu. Karena perkembangan itu. Karena perkembangan itu. Tapi kalau gue sendiri sih, gue ya beberapa kali ya kerja sama Gen Z. Lumayan sih. Lumayan apa nih? Mungkin Gimana ya? Mungkin yang kadang agak bikin kita shock tuh, ya mungkin kita untuk beberapa hal kita inilah ya satu suara gitu kayak Iya. tadi mental illness apa-apa. Cuma gue paham banget yang tadi lu maksud, yang kadang bikin lu suka kayak gitu tuh lebih ke etiket mereka nggak sih? Iya. Attitude ya? Attitude mereka yang kita ada di mana terus mereka kayak Iya. gitu sih. Coba Ya, ceritakan. lumayan sih. Apa ya? Gue tuh pernah. Jadi kita yang ditanya-tanya ya? Gue bingung sama mereka. Emang kurang ajar mereka. Enggak, nanti kita muter deh. Oh, muter. Lo tau gak bedanya Gen Z sama milenial apa? Kalau misalnya apa ya, ngeghosting employer. Ini yang kisah hilang begitu saja ya Kak? Nah ya, jadi kalau misalnya milenial nih, kalau hilang, kan namanya orang kan suka hilang-hilangan gitu kan dari kerjaan. Tapi kalau milenial, kalau hilang tuh hilang. Kayak lu nih, lo kerja sama gua. Terus tiba-tiba lo gak ada kabar, gak ada apa-apa. Lo milenial, lo hilang. Kalau Gen Z, hilang 2 hari, kemudian balik. Balik tuh gue
kerja lagi gitu. Balik dia kayak nggak ada masalah aja, kayak hai kak gitu, balik gitu. Terus dia expect lu welcome. Iya, gue juga udah bingung sih ini gimana ya. Jadi kayak, lo kemana kemarin? Itu, aduh parah kak, lagi kuliahnya lagi berat, apa kehidupan ini lagi susah, beban mental, lalala. Berarti sikat, Aku butuh. sikat ngadepin orang segitu banyak tuh. Ya suka hilang juga sih tiba-tiba. Ada drama apa aja Kat yang paling lo inget deh Apa ya? dari mereka ini? Menarik sih kak. Ada yang kayak tiba-tiba cerita, kak aku nggak punya tujuan hidup. Itu tuh Padahal mereka masih umur segitu ya. Iya, itu konteksnya tuh aku lagi mau bahas presentasi ya waktu itu ya. Mau bahas presentasi loh ceritanya. Tiba-tiba kok presentasinya kok kelihatannya kok kayak nggak menarik banget, kayak kurang ada bumbunya, kayak nggak ada ceritanya. Lalu aku tanyain dong, emang lagi kenapa? Aku kayaknya nggak ada tujuan hidup kak. Terus aku kayak, oh matilah aku kan ini harus Udah bingung tuh. udah ngomong apa? Udah bingung. Orang gue tuh Kat ya, pas waktu jadi di akademi ini pas waktu lagi kayak di akhirnya tuh kita kemarin ada kayak apa sih ngomongnya lupa gue. Kayak kumpul lah, kita retrospektif sih Iya, sebenarnya. retrospektif. Terus dari gitu yang kita ngomongin plan kan, kayak buat next year Ini online atau offline? offline Oh, yang berarti semuanya ketemu. ketemu, Semuanya ketemu. Nah, terus ya bikin tuh semuanya, even sampai mentor pun bikin. Gue tuh sampai bikin kayak buat next year tuh gue mau apa. Terus ada juga kalau itu nggak kejadian gue mau ngapain gitu. Gue aja bikin nih kan, mikir gitu-gitu. Terus ada satu orang bilang kosong lembarannya. Gue bilang kenapa? Kok kamu nggak bikin? Karena dia bilang dia dulu udah sering bikin plan gini and it doesn't work. Tapi bener kan? Jadi I'm just living my present time aja gitu. Tapi ya maksud gue itu kan kita lagi di akademi dude gitu loh. Kayak ya udah follow the rules aja, ngerti gak sih maksud gue? Kayak basa-basi aja gitu loh. Tulis gitu. Udah nggak tahu dia menulis apa. Iya basa-basi aja lo sekolah kek apa Karena dia udah kek, kecewa gitu. sama rencana-rencana dia yang Bener. dulu. Tapi gue menghargai karena maksud gue itu tuh ya itu salah satu menurut gue kelebihannya Gen Z ya. Mereka tuh lebih vokal untuk menyuarakan itu kan sebenarnya critical thinkingnya mereka kan. Mereka pikir itu nggak penting ya udah it doesn't matter gitu. Dan ini jadi kelihatan kan yang aku bilang kan, Gen Z tuh paling takut gagal makanya. Ya. Karena itulah terlihatnya tuh kayak lembek, tapi padahal sebenarnya semangatnya mereka tuh luar biasa. Bener ininya. Cuma kalau ditanya hari ini mau nggak kerja sama Gen Z, Melody aja deh yang di tengah. Kalau lo apa Mel? Emang lo pengalaman apa sama Gen Z ini? Gue Yang paling berkesan? ini beneran direct ya. Iya. Biasanya kan yang kayak seumuran. Ini bener-bener yang Gen Z. Terus gue ada pagi-pagi nih ngechat dia follow up lah. Kayak, halo selamat pagi. Ininya udah ada belum gini. Ya udah habis gue nge-follow up dia, gue lanjut lah ke pekerjaan gue yang lain. Terus gue lanjut ke pekerjaan gue yang lain, tiba-tiba jam 11:30 dia balas chat gue. Dengan itu dari pagi gue ke siang tuh udah kayak dengan menambah kepusingan yang lain, gue baca chat dia 11:30 dan dia bilang kayak, "Kak, sorry aku baru bangun. Gini." Terus kayak nggak ada beban gitu loh Maksud ngomongnya. gue, lu nggak perlu bilang lu baru bangun. Kenapa sih gue nggak mau tahu lu bangun jam berapa? Kayak udah balas aja yang gue butuh dari lo. Iya. Dan dia sangat pede, dia bilang dia baru bangun jam 11:30. Gue kayak Dengan santainya. dengan santainya. Perlu diceritakan ya. Iya kayak kak sorry ya gue baru bangun gini. Terus gue baca kayak gue baca. Jadi makin kesel nggak? Iya gue kayak Kayak gue udah ngapain aja nih ya. iya kan dan kayak kita nggak akan kayak gitu nggak sih? Iyalah. Hah? Iya nggak sih? Nah itu juga mungkin kan lebih ini ya, katanya tuh anak Gen Z sekarang tuh ya pusing dikit party katanya. Iya. Pusing dikit ke Bali. Sering denger gak sih lo? Iya. Anak-anak nih Iya. lagi kerja pusing-pusing ke Bali lah. Healing dulu. Iya. 2-3 hari. Staycation. Perasaan kita dulu gak segampang itu ya. Dia nggak punya duit dulu. Duitnya banyak Gen Z. Makanya kan kata orang susah nih Gen Z buat misalnya walaupun udah kerja buat beli rumah, beli mobil karena duit mereka habis sama lifestyle-nya katanya. Itu gak Gen Z doang. Kayaknya semua generasi ya tergantung orangnya gak sih? Betul. Iya, tergantung orangnya sih. Tapi kan mereka lebih FOMO gak sih sebenarnya? Ya karena mereka itu kan butuh eksistensi di dunia maya kan. Validasi. Betul. Dan bukan di kayaknya Instagram doang ya. LinkedIn pun tuh sekarang Gen Z tuh wah luar biasa banget. Maksudnya?
LinkedIn-nya anak-anak sekarang nih ya, tuh kayak semua tuh udah dimasukin semua project-projectannya. Maksudnya aku waktu di zaman aku waktu di zaman kampus tuh nggak aku masukin gitu loh, kepanitiaan apa. Ini tuh semua udah dimasukin, kepanitiaan apa, acaranya totalnya berapa, guest starnya siapa. Kayak wow. Parah, tapi 1 tahun terakhir gue udah nggak pernah buka LinkedIn loh. Gue juga udah nggak nge-utilize LinkedIn segitunya lagi. Parah. Gua nggak Kerjaanku butuh soalnya, makanya aku masih Kayak ngeliat di LinkedIn. gue update LinkedIn gue untuk beberapa project besar gue upload, tapi nggak yang kayak bener-bener jadi main platform gitu loh. Karena gue kalau buka LinkedIn langsung anxious gitu. Kenapa? Ngelihat yang lain sukses ya Kak. Gue kayak there was a time kan kayak gue tuh juga kerjanya di LinkedIn. Jadi kayak aktif banget tuh message-nya, apanya semuanya. Jalan kereta. Terus terus ya udah pokoknya ya udah gitulah gitu. Jadi gue sekarang tuh kalau mau buka LinkedIn tuh udah kayak anjir, gue gak mau gue login LinkedIn gitu. Tapi gue pertanyaan deh, dengan segala role yang lu jalankan, apa Segala role. apa deskripsi LinkedIn lo? LinkedIn gue kan udah gak gue update dari Iya, tapi maksud gue beberapa sekarang tahun apa yang lalu. namanya? Oh masih Enggak, gini aja deh Mel. Lo kalau ditanya nih, Rin, lo kerjanya apa? Coba lo tanya. Bingung Iya, nggak? maksud gue kayak lu harus sejam adil. sendiri gue jelasin ya. Lu harus adil dong dengan bisnis dan partner-partner lo gitu kan. Nah itu dia salah satunya. Jadi LinkedIn itu kan, maksud gue kan kita harus tahu market ya. Kita kan harus tahu market nih dimanapun kita berada, dimanapun social platform kita berada. Ya kalau LinkedIn tuh kan karena pekerjaan gue, jadi ya gue akan memberikan deskripsinya itu sesuai sama market yang gue incar di sana. Jadi bunglon dia. Gitu. Jadi kayak di Tergantung lawan bicara. bener. Tergantung lawan bicara. Kita baca dulu nih. Oh dia ini. Saya ini. Bener. Jadi kartu nama gue tuh ada banyak ya. Kalau Jadi dia kalau ngobrol kayak tiba-tiba lo butuhnya tech consultant. Oke, yang ini. Yang software house. Iya, tapi kalau lo butuhnya bikin event, oh yang ini. Yang minjem baju masih ada nggak Kak? Udah nggak ada kalau itu udah close Minjem for baju apa good. nih? Belsby. Yang ini kan ada Oh. apa? Yang mana? Properti. Properti. Oh bener, Oh iya, Airbnb. ada. Ini juga. Ada. Kalau Airbnb kan itu nggak butuh validasi. Kan emang Belsby punya lo. Iya. Bohong banget. Kenapa emang? Teman-teman gue pada sering banget nyewa di situ. Loh, iya itu pionir. itu daerah Lebak Bulus dulu. Pernah di Lebak Bulus. Iya kan? Iya, pernah. Kalau mau lebih jelas nonton aja YouTube Kick Andy. Bukan Kick Andy. Apa salah ya? Eh Gue nonton Kick Andy deh. bener Andy F. Noya, tapi bukan di Kick Andy. Oh, Gua lupa pokoknya apa lo namanya. search saja Arini Astari apa Belsby. Nongol Iya, tuh. jadi kalau di Lo YouTube- harus lihat Arini versi itu. Iya, masih gendut banget, Bo. Ada juga Arini versi Gatsam. Oh, itu udah kayak berapa puluh tahun yang lalu tapi ya, Beb. Kemarin-kemarin di up kan yang itu yang Arini versi lari-larian di pantai. Yang mana? Apa nih di pantai? Kok apa nih? Yang tiba-tiba diangkat. Ada yang di Instagram gue waktu gue masih pre-wedding. Hah? Update dong Kak. Update dong. Gak tau gue. Gue udah ke wanita keberapa gitu kalau di Instagram media. Jadi nggak ada di sana gitu. Bukan yang paling depan. Bukan paling oke. depan. Udah ketelip-telip gitu. Kayak gitu. Ya jadi kita menyesuaikan aja sih role-nya sama ketika kita ketemu orang. Kat, balik ke lo deh. Jadi lo nih ada karirnya gak, Kat? Di pekerjaan lo sekarang ini. Maksudnya gue pengen tahu ada karirnya gak sih sebagai apa sih jadi mentor? Enggak, aku program manager sih. Program official manager. title- Official title-nya. Jadi lo full di sana. Full. Berarti bakal sampai nanti dong ngurusin Gen Z ini. Oh, iya. Makanya aku mengalami sebuah perubahan sih, kayak mulai dari Jadi yang lebih kayak, muda lo ya? enggak dari yang kayak apaan sih ini Gen Z gitu kan, sampai kayak mulai sekarang tuh lebih bisa ngeliat positifnya tuh, bener-bener sudah merasakan sih roda berputarnya sih, dari yang kayak apaan nih gitu kan. Aku sering banget curhat sama Kak Arini soalnya kan, Kak ini mau diapain sih Kak timnya kan, sampai kayak ternyata kayak begini memang caranya menghandle. Terus Gen Z. curhatnya sama gue lagi. Salah banget. Apalagi lu kan mentoringnya kan berarti orang-orang yang kayak early entry gitu ya. Betul. Maksudnya First orang-orang yang baru masuk ke dunia itu berarti akan regenerasinya di generasi itu kan, Kak? Betul. Selalu dengan orang-orang yang kayak Orang baru. punya ide baru, punya semangat baru. Gue abis itu salut sih. tertampar kenyataan, jadi jatuh lagi kan, baru bangkit Orang-orang lagi. di fase itu yang lu mentoring Di ya. fase itu di mentoring. Jadi Padahal mereka nggak tahu ya lo juga lagi jatuh.
Padahal dia nggak tahu PM-nya lagi menunggu kepastian. Makanya dia kalau ngomongin percintaan cocok bro. Kalau sama gue kan udah gak relate. Iya, Gue udah iya. kayak gitu. Tapi kalau sama Catherine gila loh, sampai malam nih. Jadi termasuk kalau Gen Z-nya ini mau curhat juga ya tentang pasangannya itu juga curhatnya kaku gitu kan, yang kayak yang kayak udah beda banget sih pola pikirnya. Itu menarik banget sih. Soalnya kayak Kari ini juga sempat dengar sih, kita waktu yang kayak kumpul lagi retro itu somehow tuh juga kita bahas kisah ya pertemanan percintaannya ke mereka ini kan. Yang membuat aku paling shock ya adalah ya mungkin tidak semua Gen Z seperti ini ya. Iya. Tapi di lingkungan itu yang paling shock adalah sangat posesif dan obsesif. Parah. Ya. Sama pasangan. Sama pasangan yang kayak Ini mayoritas mereka. Mayoritas. Kan aku soalnya nanyanya tuh kan ke banyak orang ya. Dan itu tuh jawabnya sama. Oke, misalkan ya pertanyaan yang paling simple kayak nge-like story cewek di Instagram tuh boleh apa enggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh enggak? Gimana seru gimana lah maksudnya? gitu. Gua Lagi buka story nih ya Instagram ya, bukan post, story kan. Nah terus Iya. nih ada cewek nih misalkan kayak Gua dah. foto tuh dia doang gitu kan, selfie Iya. atau mungkin kayak pokoknya dia doang nih cewek. Terus boleh nggak nge-like? lu nanyanya ke gua. Iya. Iya. Boleh aja. Iya kan, kalau Gen Z tuh enggak, langsung kayak yang enggak, bukan Gen Z ya, maksudnya yang waktu kita ketemu ini tuh enggak sama sekali, enggak. Yang nggak boleh nih pasangannya. Iya nggak boleh. Lu? Gue boleh. Iya, santai aja sih emang kenapa? Nggak boleh ya? Nggak boleh lagi. Anjir. Iya. Tapi konteks Padahal dia Leo loh. Iya, tapi maksud gue lo bisa Kita Leo. skip. Kenapa lo like? Karena like aja. Like aja. like tuh yang love kecil itu kan? Iya. Nggak apa-apa sih gua. Kayak menurut gue buat mencet itu like lo harus ada effort. Per sekian detik. Buat Just lo skip it. buat lo skip juga ada effort kan gini. Iya, tapi kan lo emang akan next anyway. Lebih cepet lo kalau di like langsung setet. Tapi kenapa kalau emang suka sama fotonya Emang gitu? kayak mungkin pemandangannya bagus atau Oh, kalau kayak postingnya pemandangan. cantik. Tapi kalau like itu gua masih oke. Yang suka memancing itu tuh yang ada emot itu loh, yang bisa dibalas tuh. Apa sih? Gue apapun. Yang di swipe atas kasih emot. Iya, yang ada api. So apa? Karena akan masuk ke DM kan? Hah? Karena akan masuk Masuk ke DM. Terus dia suka nggak suka, orangnya biasanya nggak enak kan kalau nggak respon. Thank you, Either dia Love love lagi, lagi love back. atau dia, nah biasanya terjadi percakapan di situ. Kata teman-teman gua ya. direct modus. Iya, itu tuh react. Oh tapi lo nggak boleh juga berarti? Nggak mau pasangan lo? Kalau yang kayak nge-love-love gitu? selfie apa gitu enggak lagi. Tapi kalau misalnya kayak Ada karyanya, ada sesuatu gitu. iya, Oh, oke. karya, karir, project, apa-apa gitu gue nggak apa-apa. Cuma kalau yang kayak emang tuh orang lagi ini gitu. Lagi caper gitu. Iya, terus lah. Kebetulan gua nggak pernah juga sih. Oke. Terus ada pertanyaan keduanya. Oke. Nah ini kan tadi kan Dia kisah nyelamatin story. Nah berikut ya, ini adalah kalau misalnya nganterin pulang gitu loh, semobil berdua, kayak boleh apa enggak? Wah itu nggak Gen Z doang kayaknya. Kok aku soalnya sama Karin itu yang kayak nyantai gitu loh. Aku tuh soalnya mereka tuh bilangnya adalah enggak kak. Kalau di mobil berduaan itu hawanya romantis. Gue kayaknya berdua sama cowok banyak di mobil. Kagak ada romantis yang dibahas Tergantung- kerjaan yang tergantung dibahas. mobilnya. Oh gitu. Mobilnya Iya. harus apa biar terasa romantis Gue emangnya? memutuskan untuk tidak join conversation ini. Jadi dia juga. Kalau lo boleh nggak Rin? Di topik ini saya suspek. Suami lo nganterin cewek pulang berdua doang? Boleh. Siapapun cewek, maksudnya Iya. Lah gue kan juga sering dianterin pulang. enggak, dari lo nya gue nanya. Nggak apa-apa. Oh. Kalau lo laki lo bolehin lo. Boleh. Kalau kakak Apa nih konteksnya? nganterin cewek pulang gak? Gue mau aja. Kalau Apa sih kalau konteksnya? istri lo dianterin pulang, Kalau biasanya kalau gue udah kenal, misalnya kenal teman dia atau ya gue udah tahu nggak apa-apa. Tapi kalau orang baru, mungkin gue tanya aja emang siapa gitu. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau ini tuh kayak hard no kak. Ya hard no. Kayak meskipun malam-malam Mau ada siang badai, malam. ada apa tuh nggak boleh. oh iya. Iya. Emang gak ada Grab? Emang gak ada taksi gitu? Kenapa harus dianterin? Kalian Kayak- suka nonton, pernah nongol nggak di konten di Instagram yang kayak ini ekspektasi perempuan kalau cowoknya ketemu cewek lain? Aku di thread sih seringnya. Nggak lagi. Udah maksudnya konten-konten kayak gitu itu berarti beneran ya? Karena gue kalau ngeliat kayak "Ih, ini hiperbola buat gue. Tapi emang ada orang itu buat mereka tuh itu real ya? Real. Oh my god. Jadi kayak pokoknya tuh mereka ya mungkin tapi itu juga gara-gara ada teknologi juga kali ya. Betul, betul. Maksudnya kayak di zaman kita kan nggak begitu maksudnya nggak begitu banyak opsi untuk pulang malam kan. Maksudnya kayak
paling safe adalah naik Bluebird gitu. Tapi kalau naik kayak Gokar dan ataupun ojek pangkalan gitu kan udah nggak mungkin lah. Jadi makanya mungkin kita tuh terbiasa untuk dianterin pulang akhirnya. Betul. Jadi santai aja kan. Kalau mereka mungkin karena ngeliat banyak opsi sih. Jadi Ya, tapi kan kalau naik Grab abangnya cowok berduaan juga. makanya. Sama aja. Nggak gitu. Nggak masuk. Kali ini kamu nggak masuk. Apalagi kan? Oh ya, dua itu sih yang paling kayak agak-agak shock sih mendengar pertanyaannya dan jawabannya sih. Jadi kayak oke. Tapi make sense sih, tergantung konteks sih. Tapi tergantung konteks. Kalau emang dia ada history, misal atau sudah tercium ininya emang. Oh iya, kalau ada history beda dong. Tahu. Ya nggak tahu. Atau kayak terlalu konsisten juga enggak gitu. Iya. Kayak tiap hari Ya itu nganterin mah pulang kayak dipertanyakan lah. Tapi ini konteksnya soal kayak Kepepet. Ya, lagi jalan sama temen aja kayak banyak. Terus kayak yang satu nih rumahnya agak jauh gitu. Iya. terus salah. malam Dan gitu. malam. Jadi kayak boleh nggak dianterin? Kayak itu langsung kayak enggak kak. Langsung kayak literally itu tegas banget gitu. Oke. Kayak gitu. Ya ini pernah dimarahin. Kemarin istri orang. Iya, sama istri orang. Gak boleh diantar-antar sama suaminya. Kayaknya emang mukanya bandel. Menggoda-goda. Tidak. Jangan kayak gitu. Udah yuk. Bingung gua mau ngomongin apa. Tapi tadi Melody menarik sih saat kita omongin gini dia udah langsung yang kayak ikutan standnya di pihak Iya yang Mel, lo hard kenapa juga. Mel? Lo tuh udah terpengaruh sama Gen Z kayaknya Mel. Yang mana? Ya kan dua-duanya 2 poin itu. Tadi yang nge-love foto kenapa lo marah? Misalnya laki lo Enggak, gue emang bawaan aja posesif. Oh oke. Bukan karena ada Gen Z gue posesif. Ah, Tapi kalau yang tadi nganter-nganterin gue juga sama kayak lo. Kalau gue punya lah beberapa list teman-teman perempuannya laki gue yang buat gue udah aman gitu. Sampai di list lo. Enggak, maksudnya kayak maksudnya ada lah ada teman-teman perempuan dia yang udah aman aja. Karena lo udah kenal kan? Apa enggak? Karena kenal, karena misalnya nggak punya kesempatan buat ketemu tapi gue tahu udah lama temenan dan lain-lain juga nggak apa-apa. tapi di threads tuh juga ada yang menarik loh kayaknya yang sekarang ini suka ngeliat gak sih? Apa? Mulai ada yang kayak sekarang tuh nggak di Tinder lagi, nggak di Bumble lagi, tapi di threads gitu loh kak. Jadi kayak ditulis gitu namanya siapa, umurnya berapa, occupationnya apa. Kalau mau kenalan kayak like apa kayak komen apa reply gitu. Kayak udah nggak pakai Bumble atau Tinder atau kayak Dating apps. Iya. sudah pindah ke situ kak. Aku sampai shock kak waktu ngeliat ini maksudnya apa? Itu di X juga sih banyak sih. Tadi kan kita lagi bahas LinkedIn. Adik gue tuh ada nge-approach di LinkedIn Wow. buat ngedate, sumpah. Cari prospek banget ya. Iya. Tapi adik gue kan 2 tahun di bawah gue, jadi kayak masih Gen Z gitu kan. Mungkin dia nggak tahu ya kak, ngefilternya mungkin by umur, by apa, by tahun kelulusan. Gue nggak pernah dapet, tapi adik gue beberapa kali dapet kak. Tapi sebenarnya menurut gue paling bagus emang ngefilter orang itu dari LinkedIn sih. Tapi maksud gue juga paham, tapi maksud Lebih gue clear ya, jelas ya. si kepikiran kan. Iya sih. Soalnya kalau dari dating apps itu kan lu cuma bisa ngeliat muka doang. Terus bisa Iya. jadi catfish. Kayak nggak jelas gitu ternyata pas dateng-dateng. LinkedIn juga perusahaannya juga bisa catfish tapi bisa lebih kelihatan sih ya. Iya. BTW tuh gue pernah ya. Kan gue tuh kan kerjaannya IT consultant. Banyak Sebel nggak ya? lo? Banyak. Nah, jadi udah ada kayak momen gitu. Kayak gue tuh lagi nge-do research tentang si Bumble gitu. Oke, gue bikin tuh Bumble, literally pakai profile gue. Literally pakai profile gue, terus kayak emang bodoh aja gitu loh, kayak nggak mikir apa-apa, kayak cuma emang gue bikin aja karena gue mau tahu nih gitu, cara kerjanya gimana dan lain-lainnya gitu. Gue malah laki gue gitu, jadi kayak yang ternyata ini tuh kayak swipe kanan, swipe kiri yang gitu-gitu kan, terus ada yang match, jadinya ternyata apa dan lain-lainnya. Nah kita tuh nggak pernah mikir sampai sejauh itu, sampai ke poin kayak udah semingguan gitu, kan gue juga cuma sehari itu doang karena gue do research. Terus tau-taunya kayak minggu depannya temen gue yang agak jauh gitu nge-DM gue, dipikirnya saya sudah bercerai. Dipikirnya saya sudah open lagi ke market. Dia bilang kayak, Rin kok gue ketemu lo ya di Bumble gitu. Terus gue kayak, oh iya gitu. Terus kayak baik-baik aja. Terus gue kayak, baik. Terus saat itu juga gue langsung kayak, oh iya ya, kayak gue mikirin apa sih gitu. Akhirnya gue kayak gue hapus tuh. Dan kayak gue tuh niat banget loh waktu itu bikinnya. Kayak gue tuh fotonya pakai foto-foto yoga. Wow, benar-benar menarik sih. Emang nyari mangsa deh.
Kayak mau dijual sama laki ini. Mau diduitin. Mau dilihat masih laku nggak nih di pasaran? Karena tuh gue mau nyari itu ya, kayak gimana sih cara matchnya dan lain-lain kan gitu. Gak tahu, gak pernah. Gue tahu, lo mau lihat, gue liatin nggak foto-foto? Oke. Foto katalog. Fotonya Tiar kalau lagi nyari perempuan. Dulu nggak sekarang. Buset, itu kayak tipikal cewek-cowok di Bumble lo. Apa lu tipikal cowok banget? Apa tipikal cowok Bumble? Apa research lu? Apa? Fotonya Tiar nih. Udah. Apa? Fotonya tuh di mobil mewah. Lagi main golf. Emang begitu kan? Emang begitu kan? Itu value yang dijual ya. Oke. Karena Terus megang enggak ya? nggak tahu gua. Gitu deh. Udah kali, cukup. Apa? Udah, capek ngobrol. Gila ya lu. Ini patah-patah banget ya. Patah banget. Kayak gitu. Terus Coba kasih closing dulu mereka nih. kasih closing. Iya. Closingnya biasanya kita tuh minta pesan-pesan gitu dari kalian. Untuk Adik-adik Gen Z berarti. Mungkin kalau Cat mungkin buat seseorang yang ada di baru ketemu loh dia. Kenapa sih dia nih ceritanya gue nggak tahu. Ada apa sih kan? Jadi Cat tuh ini tumpul. Tau tumpul nggak lo? Kayak dia tuh tidak bisa merasakan kalau orang ini tuh mau mendekati. Oh, nggak peka. Gak peka sama sekali gitu. Terus lu yang ngasih tahu dia? Bukan gua sih, gua kan juga sama hampir mirip lah, gak peka kita. Lu sama mentor kan? Dia dibilang sama si itu tadi, anak-anak Gen Z itu. Yang jadi mentornya dia. Oke. Mentor percintaannya Cat tuh anak-anak Gen Z. Jadi dia ini apa? Saling melengkapi. melengkapi. Dengan Gen Z Melengkapi ini. kayak gitu. Ya udah, pesan-pesan buat Gen Z. Enggak, gimana? Enjoy. Enjoy aja guys. Be yourself. Be proud to yourself. Anak-anak Gen Z tapi kalau datang ke event-event lo, ada yang suka bikin ribut gitu gak sih? Atau malah boomers yang bikin ribut? Ribut tuh apa maksudnya, berantem gitu? Tawuran. Ya gak tahu, pokoknya ribet aja nih orang gitu. Malah Lebih teratur malah. iya, mereka mungkin karena generasi ya. Terus kan juga kalau misalnya di event-event gitu kan kita kan udah mulai dikit-dikit nge-utilize digitalisasi lah. Mereka lebih gampang diarahin aja sih Kak. Mungkin karena emang udah dari dunia situ kan, dibanding yang kayak misalnya generasi-generasi sebelumnya yang datang ke event yang apalah pakai digitalisasi apa gitu-gitu. Mereka lebih kayak ini gimana ya gitu. Sebenarnya lebih gampang. Lebih gampang ya? Lebih Iya gampang. sih. Nggak kayak boomers. Buta teknologi maksudnya boomers. Iya. Mamaku tidak kok. Ya langsung pamer gitu. Kayaknya nyokap gue tuh kalau di Tokopedia kan ada pilihan banyak ya, pembayarannya pakai apa gitu kan. Betul. Indomaret. Sabar, gue mau COD. cerita. Sabar. Nah, gue tuh selalu bingung gitu, kayak ngapain sih ada pembayaran lewat Indomaret, over the counter kan tuh. Karena menurut gue tuh nggak make sense aja, kayak pakai BCA, maksudnya kayak klik BCA atau kayak pakai mobile banking lah ya, mobile banking atau even kartu kredit, itu kan lebih gampang. Ternyata mertua gue melakukan itu. Kemana ini? Ke Indomaret, Alfamart. Lah kan mereka punyanya cash. Tidak, mereka punya kartu kredit, mereka punya internet banking, tapi mereka nggak tahu bayar pakai virtual account itu gimana. Terus gue kayak, hah, gitu kan? Kayak maksud gue nih IT consultant ya, gitu. Jadi gue merasa kecewa pada diri gue sendiri gitu. Gagal Kayak, ya. kenapa ya gitu? Terus tapi mereka tetap ngotot kayak ya udah sih Alfamart tuh di depan rumah gitu. Jadi kayak lagi jalan pagi, ya udah bisa langsung beli di situ. Kak, tapi itu sebuah tanda berarti sebenarnya teknologi kita tuh berkembang secepat itu nggak sih? Gue nggak ngerti deh, tapi gue paham yang lo maksud. Gue tahu kekesalannya di mana, tapi nggak bisa dikomplain juga gitu loh. Bener. Karena mereka ada di situ saat itu gitu. Terus untuk mereka buka m-banking, masukin kode, masukin PIN mereka dulu. Terus ke virtual account masukin PIN mereka lagi. Kan kode m-banking lo pin
ATM beda tuh. Bener. Kayak gitu-gitu tuh mungkin sangat ngeribetin buat mereka gitu. Setuju. Tapi nggak bisa dikomplain juga. Tapi jadinya gue wondering kayak apa perkembangan teknologi kita secepat itu ya gitu. Kayaknya gitu sih. Kalau Sama yang dari bikin aku sih kayak asal mau ngajarin aja sih. Ya sih sombong. Gue pun udah ngerasa udah ketinggalan sih kan. Oh dia parah sih. Udah banyak hal-hal yang gue malas buat explore dan emang konvensional banget. Asal mau belajar dan asal mau diajarin. Nggak mau, dia nggak mau Emang belajar. aja. Baiklah. Iya, iya. Nggak mau dia belajar. Lo tau nggak, Kat? Kita tuh kalau ngirim duit ya, kan Apain? pakai internet banking ya. Even bisnis nih, Betul. dia RM-nya nyamperin anjir. Cuma buat minta tanda tangan giro gitu. Nyamperin dia. Jadi gue kadang kalau lagi misalnya kita lagi di mall gitu, tiba-tiba ada orang bank datang itu mau ngirim duit. Oh ya ampun Kak. Why Kak? Ya Why? udah, lebih simpel kan. Enggak juga sih. Di Bingung nggak handphone lo? tuh juga lebih simpel dan lebih secure soalnya. Oke. Oke, kalau Kat pesen-pesennya Apa ya? Paling jangan takut gagal kali ya. Mungkin kayak sekali-kali gagal tuh nggak apa-apa kok. Asal bisa bangkit lagi sih. Yang paling penting tuh itu sih. Punya gritnya dan perseverance-nya. Gagal nggak apa-apa. Asal bisa bangkit lagi. Iya, kalau kita tuh malah motonya gagalnya cepet. Gagal cepet. Emang harus gagal cepet biar tahu salahnya di mana. Biar bisa kita iterasi lagi gitu. Betul, kayak podcast kita nih. Iya. Gagal cepet juga. Tapi hidup tuh bukan tentang gagal. Gimana cara kita bangkit dari kegagalan? Betul, betul banget. Jadi makanya kan yang sukses-sukses kan begitu kan, kalau apa motivasi kan. Kalau terlalu sukses doang tuh dibilangnya sombong. Iya. Bener. Kata orang tuh konsisten. Capek banget gue. Iya, gue capek banget setiap denger orang bilang konsisten aja ya. Ya bener sih. Tapi kadang-kadang Nggak gitu juga. kalau kita nggak bisa ngelihat grand picture-nya, itu jadi kayak gue lagi ngapain sih nih gitu. Udah oke. Cukup Oke, kali. thank you Thank you, Melody, thank you Melody. Kat yang udah coming ke sini. Sukses terus Sukses. buat event-eventnya. Amin. Terus apa lagi ya? Udahlah, kali kalau dia udah oke lah ya. Si Kat sukses buat akademinya sama tadi apa? Semoga cepet dikasih. Semoga cepat tajam. Baik, terima Semoga, hari ini semoga tumpul. tajam dan semoga dapat kepastian. Amin. Aminnya kenceng banget. Ya itu kenceng banget. Thank you guys. Thank you, bye.